Prof Nurdin Abdullah atau Amran Sulaiman? Amran Sulaiman. Wih. Ini kan orang mencari pemimpin, Betul, pemimpin pemerintahan, bukan mencari kepala suku. Hati bijak. Muki bilang bahwa satu orang Pinrang yang ada di calon gubernur ini. Sekalipun saya tidak bilang, kan faktanya begitu. Oke. Sulsel ini, kalau Pak Dhani bilang luar biasa kayanya, saya bilang Tuhan lagi bahagia ketika menciptakan Sulawesi Selatan. Oke, kalau ini pilih yang mana ini? Rusdi Masa, Ilham Arif Sirajudin. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Akhirnya yang selama ini netizen komentar, Kak Rijal mana calon wakil gubernur? Motongki juga tahu mendalam seperti apa karakternya, apa yang mau bikin dan kenapa bisa masuk. Nah kali ini kita sudah hadirkan salah satu calon wakil gubernur karena beliau bersedia untuk confirm hadir di tengah kesibukan dan kepadatan jadwal kampanye menjelang pencoblosan. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan Ki, kita lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar, salah satu hotel yang saya biasa bikin event, ngopi-ngopi dan nongkrong dengan berbagai macam kolega. Langsung kita present karena banyak sekali kita mau klarifikasi. Apalagi ada isu yang kemarin sangat viral sekali di media sosial sampai orang Bugis semua tahu se-Indonesia. Langsung kita present, inilah dia. Makan coto dicampur hati, jangan lupa pakai ketupat. Sungguh senang rasanya hati sudah datang calon wakil gubernur Bapak Azhar Arsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Cawagup calon wakil gubernur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama baru kita oke kan di karena kampanye terus Salia. Iya. Ini memang sudah bagi tugas dengan Pak Dhani atau memang ada gaya tersendiri ini? Ya, memang ini kan mungkin karena jadwal kampanye yang terlalu pendek sehingga kami dengan Pak Dhani itu bagi tugas. Ya, dan memang kesepakatan harus sampai ke dalam, sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun, sampai ke pesisir. Dilakukan semua itu? Ya, dilakukan. Karena ya dengan begitu kan kita bisa internalisasi, bisa merasakan sebenarnya apa sebenarnya masalah penderitaan masyarakat sebenarnya. Karena kan dengan melihat secara langsung kita bisa merasakan kan. Oke. Ya. Bukannya Pak Ketua, Pak Wagub, ini soal kan waktu terbatas. Iya. Kalau saya lihat yang lain, saya lihat baku tandem-tandem dengan calon bupati. Lebih efektif, efisien. Kita tidak ada teman tak di ada ketua partai ini. Ini bagaimana caranya tidak linear saya lihat dari provinsi dengan di daerah. Tidak juga. Tidak juga. Karena kan masyarakat semakin cerdas kan. Baik. Artinya apalagi memang untuk pilgub kan hanya 2 calon. Baik. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita serahkanlah pada masyarakat. Iya. Tugas kita ini kan menyampaikan gagasan kita. Baik. Kemudian menyampaikan soal pentingnya politik itu ditentukan oleh masyarakat. Karena ini bukan saja memperbaiki tapi bisa merubah nasib kan sebenarnya. Betul. Meskipun saya merasakan bahwa ada masyarakat yang mulai skeptis dengan politik. Bahwa? Karena mereka menganggap bahwa berapa kali orang mencoblos. Tidak berubah keadaan ini. Betul. Nah, itulah makanya edukasi, pendidikan, sampai ke mereka bertatap muka secara langsung, melihat wajah kita, apakah wajah munafik, wajah pembohong, wajah tidak komitmen, wajah narkoba. Mereka bisa lihat secara langsung. Aduh. Tapi ini maafkan saya ini Kakak Azhar, Kakak Cawagup. Saya yakin sekali tidak pernah kita prediksi ini bisa masuk di arena tertinggi di Sulawesi Selatan menjadi kontestan peserta pilkada. Demikianlah. Atau memang ini cita-cita memang sudah ambisi sekali memang ini mau jadi kepala daerah. Tidak pernah sebenarnya. Makanya banyak teman-teman menelpon saya, mereka kaget. Saya bilang, mau kok kaget karena saya lebih kaget ini karena saya tidak tiba-tiba. Dan sebagai ketua partai bisa dicek sama Pak Dhani. Baik. Ada 8 kursinya PKB di provinsi. Tidak pernah sedetik pun saya bicara dengan Pak Dhani bahwa ketika menegosiasikan PKB meminta PKB, meminta saya untuk menjadi cawagupnya, tidak pernah sedetik pun dengan Pak Dhani. Jadi saya merasa bahwa ketika beliau menelpon saya karena waktu itu kebetulan saya lagi di Jogja, saya bilang,
Oke, kalau begitu kita ketemu dulu, saya bilang. Baik. Kan menurut saya menjadi pemimpin itu soal pertanggungjawaban dunia dan akhirat kan. Baik. Kita diskusikan dulu apa yang harus kita kerjakan. Kalau Ya. misalnya kita mau jadi gubernur dan wakil gubernur, kalau takdir ke kita, apa yang harus kita kerjakan. Itulah lama kami diskusikan. Termasuk yang paling urgen itu soal pertanian dan nelayan itu kan sebenarnya, karena itu yang paling banyak dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Sulsel ini, kalau Pak Dhani bilang luar biasa kayanya, saya bilang Tuhan lagi bahagia ini ketika menciptakan Sulawesi Selatan. Luar biasa sumber daya alamnya sebenarnya Sulawesi Selatan ini, mulai dari Lutim sampai Selayar. Nah, memang saya merasa bahwa kan saya ini kakak Rijal, tidak pernah percaya bahwa ada daerah miskin. Tidak pernah percaya? Tidak pernah percaya. Ada daerah miskin di Sulsel? Di mana saja. Di mana saja, oke. Saya meyakini bahwa kalau masyarakat tidak sejahtera, berarti pemimpinnya belum menemukan cara, menemukan strateginya, bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera. Oke. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan bahwa bahwa harus jadi orang miskin, enggak kan sebenarnya. Tergantung dari effort, dari usaha, dari terutama juga dari pemimpin-pemimpinnya yang betul-betul bukan hanya bisa menemukan masalahnya, tapi bisa juga memberi solusi terhadap masalah masyarakat. Baik. Karena dengan begitu sebenarnya ruang untuk menjadi sejahtera itu hak semua orang sebenarnya, hak semua masyarakat sebenarnya. Dan pemimpin di daerah itu punya power besar sekali. Bukan hanya di daerah, di mana-mana saja. Di mana-mana saja sebenarnya. Nah, itulah makanya saya selalu melakukan pendidikan politik untuk mengambil peran ini sebenarnya. Saya selalu bilang, jangan Anda menyerahkan nasib Anda pada gubernur, pada bupati. Ayo kita bersama-sama. Karena kesejahteraan itu adalah hak kita sebenarnya, hak masyarakat sebenarnya. Akhirnya apa? Ya harus Anda temukan betul-betul siapa pemimpin yang bisa membuka ruang untuk itu, untuk kita secara bersama-sama. Ruang partisipasi kan kalau kita melihat itu kan sangat rendah sekali sebenarnya. Partisipasi publik. Partisipasi publik. Kenapa bisa itu rendah, Kak Asar? Nah itulah karena ya harus diakui juga karena soal pendidikan. Soal ya kita juga kan kadang-kala ini teorinya ya. Katanya pemerintah itu atau pemimpin itu atau penguasa itu kan tidak pernah mau membuat masyarakatnya pintar. Karena itu ancaman. Nah, itu yang menurut saya itu yang keliru. Sangat keliru, sangat keliru. Karena kalau pintar ke masyarakat kah? Harusnya, kan saya selalu bilang, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sebenarnya berusaha bagaimana membuat masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itu kan akhirnya kan bayar pajak. Bayar pajak itu kan akhirnya juga akan kembali kepada pemerintah untuk membiayai program-programnya. Jadi ini siklusnya sebenarnya yang menurut saya paradigmanya itu harus selesai di pemimpin-pemimpinnya. Nah, saya masuk ke isu yang lagi hangat ini. Apa itu? Mengaku-mengaku orang Pindrang. Baru tidak ada apa-apa bisa nabawa di Pindrang. Makanya orang Pindrang menghukum dia. Bagaimana mau kau dipilih jadi wakil gubernur sedangkan caleg saja tidak terpilih? Bagaimana perasaan Anda? Itu viral sekali, menimbulkan banyak reaksi, ekspresinya macam-macam masyarakat, dan terutama orang Pindrang dengan berbagai macam karakternya, akhirnya muncul dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang kita rasa sudah Anda itu Pak Asar yang dialamatkan. Bagaimana tanggapan karena di media cuma kita bilang terima kasih, maksudnya apakah sedikit begitu? Agak susah menjelaskan ini Kakak Rijal meskipun beliau tidak menyebut nama. Pasti yang dimaksud saya kan karena ya dari dua kandidat kan saya hanya saya yang orang Pindrang dan hanya saya yang yang istilahnya tidak terpilih. Tidak terpilih waktu pileg. Ya politik itu kan maksud saya kan basisnya persepsi ya. Persepsi. Dan persepsi itu kan sangat ditentukan sejauh mana kita bisa meyakinkan masyarakat dan itu bisa terakumulasi menjadi satu kursi kan begitu sebenarnya.
Ya mungkin memang saya gagal mengedukasi ya, melakukan political education pada masyarakat di dapil saya. Belum cukup meluas lah kira-kira. Meskipun saya terus berusaha menyampaikan pada masyarakat bahwa pentingnya Anda menjaga integritas. Betul. Karena kalau Anda menjadi pemimpin yang pemilih yang busuk, itu akan melahirkan juga wakil yang busuk, politisi yang busuk. Politisi yang busuk. Ya. Okay. Jadi kalau Anda mengambil uang secara sadar, suka tidak suka, Anda akan melahirkan juga pemimpin yang korup, kan begitu. Mungkin belum luas Kakak Rijal, jadi ya, cuman kalau menghukum mungkin ya nanti kita tanyalah masyarakat apakah mereka kecewa dengan saya karena beberapa hal ya, bisa saja dia kecewa karena saya tidak kasih uang kan, bisa juga. Bisa juga. Ya, bisa. Karena memang Anda tidak melakukan itu, Pak Ashar. Alhamdulillah. Nah, incumbent Ki, harusnya kan modal secara finansial cukup lah. Tidak ada ke program yang kita bawa ke Pinrang? Atau bagaimana ini? Ya, Ketua partai Ki lagi. Saya kira masyarakat yang bisa menilai ya. Artinya dengan intensitas saya yang bahkan mungkin hampir, kadang-kala hampir tiap minggu, bisa 2 kali seminggu ke Pinrang. Ya, mungkin belum cukup kali ya kalau mau diukur ya. Tapi menurut saya sih bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah kita menghadapi, ya kan semua juga orang bilang kan bahwa pemilu kemarin pemilu yang paling brutal. Betul. Tapi saya ini dididik di dunia aktivis ya. Saya pernah jadi koordinator NGO Sesulsel. Saya punya mimpi terus bagaimana politik itu sehat. Jadi ada nilai, ada prinsip yang terus saya jaga. Bahwa itu ternyata berisiko bahwa saya tidak terpilih, ya itu fakta, saya tidak bisa bantah itu. Itulah yang membuat menurut saya, ternyata masih kita harus kerja keras lagi dan terus mengajak pada semua pihak, ya ayo kita bersama-sama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin, kalau istilah orang Bugis bilang mapadeceng kan. Ya, mari kita memperbaiki masyarakat kita, karena kita ini kan pemimpin-pemimpin semua sebenarnya. Dan ya kalau politik menjadi sehat, ya pasti akhirnya juga apa yang menjadi harapan-harapan publik itu juga pasti bisa terpenuhi kan sebenarnya. Berarti kalau begitu Pak Cawagup, apa yang kemudian tersampaikan, apa yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya Pinrang, orang Bugis Pinrang di mana saja terkait dengan kejadian itu, fakta dong yang disampaikan, bukan hoax bahwa memang tidak mengaku-mengaku ke orang Pinrang, tidak terpilih dan sebagainya, itu kan fakta. Ya tidak terpilih itu fakta. Cuman kalau apa yang kita mau soal di situ? Tidak, jadi saya hanya menyampaikan terima kasih toh. Terima kasih. Ya karena maksudnya begini. Sekalipun ini seluruh lautan, seluruh sungai airnya mencuci saya bahwa saya bukan orang Pinrang, saya tetap orang Pinrang. Karena faktanya saya ketua kerukunan keluarga Pinrang se-Sulawesi Selatan. Bagaimana bicara? Ketua kerukunan keluarga Pinrang se-Sulawesi Selatan. Bagaimana caranya membantah fakta itu kan? Jadi kalau orang bilang menganggap saya mengaku, ya mau media apa kalau persepsinya begitu kan? Baik. Biarkan saja sampai beliau sendiri yang menemukan kebenarannya. Ini bisa jadi karena mungkin mayoritas orang Pinrang akan pilih dia, sehingga mungkin perlu diganggu sedikit di situ. Saya tidak punya pretensi sampai ke sana lah. Biarlah kemudian di 27 November ya di TPS masyarakat menentukan. Karena Muki bilang bahwa 1 orang Pinrang yang ada di calon gubernur ini. Sekalipun saya tidak bilang kan faktanya begitu. Oke. Jadi clear ya. Jadi clear untuk persoalan itu. Karena ada juga kemarin komen, orang Pinrang, saya orang Pinrang tapi tidak tahu beliau, tidak tahu kinerjanya dan seterusnya. Itulah persepsi. Ya kan ini masyarakat Pinrang kan luar biasa banyaknya diasporanya kemana. Betul. Saya ini kan hanya sendiri kodongnya. Makanya kadang-kala saya bilang masyarakat itu pentingnya edukasi, cari tahu itu pemimpinnya. Baik. Cari tahu siapa itu Ashar Arsyad, siapa itu Dhani Pomanto, siapa itu Andi Sudirman dan siapa itu Fatmawati. Kemudian menyadari betul bahwa betapa pentingnya kekuasaan itu di tangan orang yang tepat. Karena berbahaya sekali nih kekuasaan Kakak Rijal. Kalau bukan di orang yang tepat. Di orang yang tepat. Yang punya kapasitas. Yang punya kapasitas, punya kompetensi. Dan ujiannya kan banyak sekali sebenarnya. Orang bisa menjadi hedon. Baik. Saya selalu ingat kata-katanya Caimin. Caimin bilang sama saya, Ashar,
kenapa menjadi penting itu kekuasaan? Kita rebut. raih, kita rebut. Itu karena kalau kita yang merebut kekuasaan, pasti tidak kemana-mana. Mungkin orang bisa foya-foya, bisa main judi, bisa main apa. Tapi kalau kita, itu karena kita sudah selesai pada diri kita, itu kekuasaan pasti ya ke anak yatim, ke mustadafin, ke guru mengaji, dan seterusnya, pesantren, dan kelompok-kelompok yang secara sosial itu selama ini diabaikan sebenarnya. Apalagi saya kan tahu sendiri mantan koordinator LSM kan, dan aktivis sejak mahasiswa. Jadi sensitivitas, kepedulian itu kan sudah terinternalisasi masih zaman mahasiswa kita ini kodongnya. Baik. Iya kan? Kita mau sampaikan bahwa kalau Azhar Arsyad bersama Pak Dhani terpilih jadi gubernur wakil gubernur, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak jauh dari seperti tadi yang kita bilang. Iya, semoga ya. Makanya kalau saya selalu bilang Kakak Rijal sama masyarakat, setiap kampanye atau apapun apa yang disampaikan oleh Dhani dan Azhar, tolong direkam karena ada jejak digitalnya kan. Nah, di situ. Termasuk podcast juga ini. Termasuk podcast akan menjadi tagihan. Menjadi tagihan. Jadi pemimpin itu jangan dibiarkan dia berada di zona nyaman ketika dia terpilih. Terus tagih dia. Kan itu kan resikonya menjadi pemimpin adalah menjawab masalah-masalah masyarakat. Kan banyak orang ini ketika jadi pemimpin kan ya selalu orang bilang, "Neka puna leba mi." Nalupe mana nih anggota kan? Nomor HP-nya pasti sudah diganti. Iya kan, bahkan mungkin dia tidak pegang handphone yang pegang tinggal ajudannya. Saya alhamdulillah Kakak Rijal, ini kira-kira nomor HP saya sudah 25 tahun yang lalu. Semenjak saya punya nomor HP belum pernah berubah. Berarti masih zaman aktivis Ki? Iya. LSM? Iya. Ini sebelum LSM malah masih jadi aktivis mahasiswa masih. Iya. Tapi ada orang bertanya di saya, Kak Rijal, cocok yang kita sampaikan, menyampaikan informasi dan sebagainya, kita perlu tagih nanti. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita menagih nanti terkait dengan apa yang dia komitmenkan kepada kami waktu kampanye, mendengar jika kira-kira itu. Nah, pengalaman yang ada Kakak Rijal tidak susah kita dengar. Kalau didengar pasti ya. Tapi kan begini Kakak Rijal, itu masyarakat ketika menyampaikan apalagi seperti saya dengan Pak Dhani kan, maksud saya begini. Pertama HP saya terbuka. Yang kedua rumah saya kan terbiasa dengan Pak Dhani menerima tamu. Apalagi kita ini aktivis gitu. Nggak ada soal sebenarnya. Cuman kan kadangkala ini kan masyarakat ada maunya ini, ada maunya ini, ada maunya ini, ada maunya ini kan yang harus kita bicarakan secara bersama-sama. Dan tidak ada penyelesaian masalah yang instan kan. Dia butuh proses kan. Kan partisipatif kan. Supaya kan saya selalu bilang begini Kakak Rijal sama semua teman-teman. Saya prinsipnya tidak apa-apa kita berbeda, tapi kita paham kenapa kita berbeda. Oh, ada alasannya. Kan? Jangan tiba-tiba langsung berbeda. Iya, kan tidak semua ini. Masa si A bilang harus begini, si B bilang begini, si C bilang begini, kan macam-macam misalnya kan. Baik. Ya kan? Misalnya kita mau bangun jalan, masyarakat di sini tidak mau. Jangki lewat kebunku itu misalnya, masyarakat bilang tidak. Dan seterusnya. Ketika ada kontroversi begitu, masa kita mau langsung seruduk? Kan nggak mungkin. Kita bicarakan. Itu kalau di dunia LSM itu ada namanya persiapan sosial. Jadi apa namanya, kalau seperti Pak Dhani bilang itu harus ruang partisipasi kan. Begitu di situ poinnya Pak. Saya lebih ke ini karena ternyata memang juga ternyata LSM yang ada di kontestasi, aktivis yang ada di calon gubernur ini. Anda mau bilang begitu Kak Azhar? Anda bisa di tracking, Anda teman-teman aktivis tahu bahwa memang aktivis betulan itu Kak Azhar Arsyad. Dan pertanyaanku selanjutnya, Kak Azhar kan ketua partai ini politik. Kenapa kita itu tidak menjadi politisi pada kebanyakan? Pencitraan, atau gimmick-gimmick sedikit, memperlihatkan yang bagaimana power dan sebagainya. Agak beda kita ini. Ini mampu jika kira-kira membantu Pak Dhani Pomanto dalam memenangkan nanti pilgub dengan gaya hati. Kalau memenangkan itu saya kira ya kembali ke atas ya. Tapi bahwa saya dengan Pak Dhani percaya pada nilai, saya percaya pada prinsip,
bahwa pemimpin itu bukan hanya sekedar mengikuti masyarakat, tapi juga mengedukasi, mendidik masyarakat sebenarnya. Karena ini kan kita ini pemimpin sebenarnya. Mapadeceng, kan ingat kembali ke Rijal, saya bilang Mapadeceng Risesena itu pemimpin sebenarnya. Bahwa saya tampil apa adanya, saya kira saya sama juga dengan Pak Dhani kan. Pencitraan itu, ya menurut saya itu kan, ya mungkin ya. Saya agak berbeda dengan yang lain. Tapi menurut saya politik ini sudah mulai harus dikurangi dengan tipu-tipuan lah, iya kan? Ya. Maksudnya banyak penipu di politik. Ya kalau kita lihat media sosial kan, saya selalu bilang sama seluruh masyarakat, media sosial itu istilahnya garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar kan. Misalnya kemarin soal debat ya, debat satu, debat kandidat, debat dua, itu kan banyak sekali saya lihat di media sosial dipotong, di-cut. Misalnya soal stadion ya kan, misalnya. Kita kan yang bertanya itu. Saya yang bertanya itu. Cari gara-gara akhirnya itu kemudian terbongkar lah. Tidak, sebenarnya itu penting masyarakat tahu. Oh begitu, kan ini daripada muncul, Kakak Rijal bisa bayangkan, begitu saja perdebatannya soal stadion, masih banyak orang berusaha mengedit itu video-video dan mengatakan bahwa Pak Dhani yang tidak mau kan. Anda bisa bayangkan, ya kan, bahwa ternyata Pak Dhani yang menghalangi selama ini pembangunan stadion. Padahal Pak Dhani kan sudah, ya beliau juga menyampaikan kan bahwa 2 kali datang meminta. Baik Pak Dhani meminta maupun Pak Andi Sudirman juga mengakukan bahwa Pak Dhani memang pernah datang 2 kali kan. Jadi saya kira itu clear ya di mata publik bahwa siapapun yang dipilih ya terserah masyarakat kan. Saya selalu bilang politik itu kan bukan soal Dhani Azhar, bukan soal Andi Sudirman Fatmawati, soal masyarakat sebenarnya. Kembali kepada masyarakat sebenarnya, karena yang menerima manfaat dari pemimpin yang baik adalah masyarakat. Nah, saya coba kembali ini Kak kepada isu yang lagi menguat, bagaimana programnya pasangan dia beda dari yang lain. Konsen apa yang paling menurut Kak Azhar sebagai calon wakil gubernur yang betul-betul kritis sekali ini di Sulsel yang perlu diperbaiki, dan itu hanya pasangan Dhani Azhar yang bisa selesaikan? Di sektor apa yang memang programnya pasangan dia sesuai dengan kebutuhannya masyarakat? Terutama itu sebenarnya sektor pertanian, karena itu kan pertanian. Karena kan Sulawesi Selatan ini kan luar biasa sebenarnya. PDRB-nya Sulawesi Selatan ini di atas 50% kan sektor pertanian sebenarnya, dan itu yang membuat selama ini saya bilang sama Pak Dhani, kalau sektor pertanian dan nelayan kita bisa selesaikan, mungkin 50% masalah masyarakat Sulsel itu bisa diselesaikan. Karena itu kan yang ini kalau petani dan nelayan sejahtera ini kan kalau efeknya ini kan kemana-mana sebenarnya kan. Kemana-mana ini akan menumbuhkan ekonomi dan seterusnya, masyarakat semakin semakin menikmati kan sebenarnya. Makanya sektor pertanian misalnya ini kan dan nelayan ya. Saya selalu bilang sama masyarakat, selama ini siapa saja pemerintah, bupati, gubernur, memang model intervensinya, model bantuannya itu kan kadang-kala dia bantu bibit, benih kan. Meskipun ya pasti tidak merata kan. Ya, ada yang dapat, kalau temannya bapak ya dapat lah. Kemudian pupuk. Nah sekarang pupuk ini kan manajemennya juga lumayan bermasalah kan. Kadang-kala masyarakat, ini petani yang bilang, bukan petani yang bilang ke kita. Misalnya jangankan pupuk subsidi, pupuk non subsidi saja susah kan, susah didapat. Iya. Karena dia model kartu tani, kadang-kala masyarakat petaninya punya kartu tapi tidak bisa dibaca oleh aplikasi. Banyak masalahnya lah. Pupuk di sini, subsidi di Pinrang misalnya, tapi dijual di mana? Itu kan mafia sebenarnya. Ada orang yang secara sengaja dan pasti bekerja sama dengan para pihak kan sebenarnya. Maafkan Kak, ini sebelum saya lupa, masalahnya di Sulsel pertanian sesuai dengan tadi contoh yang kita sampaikan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi kan Menteri Pertanian ini orang Sulsel je. Harusnya kan masih bermasalah. Nah, bagus-bagus sih kalau saya dengar-dengar, lihat-lihat apa segala macam. Problemnya bukan di menteri sebenarnya. Problemnya di bawah ini Kakak Rijal. Bukan je, baik je tahu
Tidak mungkin beliau jadi menteri 2 periode, periode kedua ini kalau tidak baik ya. Tapi di bawahnya ini sama eksekusinya di lapangan. Karena ini kan Indonesia lah pada umumnya ini kan banyak sekali pedagang perantaranya sebenarnya. Dan itulah fungsinya pemerintah menjadi regulator untuk memastikan sebenarnya ini tidak merugikan masyarakat kan. Saya lanjutkan tadi soal pupuk ya. Kemudian kadang-kala pemerintah bantu traktor, Al-Sintan. Ya kan? Itu pun biasanya ketua kelompoknya yang dapat. Anggota tidak. Ya kan ini kan untuk kelompok sebenarnya kan. Tapi dalam faktanya ini ketua kelompoknya yang menikmati itu. Dan kadang-kala juga banyak tuh membayar tapi baru dapat gitu dong. Jadi ada biaya administrasi. Iya, begitulah. Tapi sekarang pertanyaannya saya, di mana kehadiran pemerintah ketika harga anjlok? Mereka panen, harga anjlok. Harga di? Iya, itulah yang membuat sebenarnya meskipun di sebelah menganggap tidak ada petani menderita, tapi faktanya kalau kita temukan di lapangan, Mak Dareke, Pak Galunge, apalagi ketika harga anjlok. Nah, disitulah oleh dia, Dhani Azhar, memastikan bahwa harus pemerintah hadir di situ. Dengan cara? Ya, ada namanya government of taker. Jadi pemerintah harus membeli ketika harga anjlok. Kan petani ini kan hanya butuh harga normal kan sebenarnya. Jantom itu juga terlalu mahal kan. Karena beras itu sebenarnya Kakak Rizal itu bisa dianggap komoditi politik kan. Kalau terlalu mahal. Komoditi politik. Iya kan. Kalau dengar istilah ini. Kalau dia terlalu mahal, memang enak petani, tapi orang di kota pasti menderita tuh. Jadi dicari titik keseimbangannya kan sebenarnya. Disitulah Dhani Azhar datang. Soal harga ini. Hasil panen melimpah, tiba-tiba harga anjlok. Banyak yang rasakan begitu petani. Kita tanya secara langsung toh. Artinya itu yang saya alami. Mereka sampaikan. Itu kapan juga alasan banyak anak muda tidak mau jadi petani kan? Karena hasil riset ternyata 60% petani kita ini sekarang kebanyakan usia 50 tahun ke atas. Itulah yang selalu saya bilang, pentingnya kita betul-betul menjaga sektor pertanian kita. Karena sekarang ini kan kalau statistik ini jumlah orang yang lahir, jumlah orang yang butuh pangan ini sudah mulai lebih tinggi daripada jumlah ketersediaan pangan kan. Makanya kenapa oleh dia tagline-nya itu adalah menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pangan dunia. Global Food Hub. Global Food Hub. Pintar bahasa Inggris. Kan saya baca di JK banyak sekali soalnya program-program di sini. Kita bisa tahu programnya ini pasangan dia dari JK-nya, Pak. Makanya kadang-kadang kalau saya kampanye saya lupa, saya bilang baca mau dulu saja. Ada suami di sini. Ada suami di sini kan, ini pertanggungjawaban Pak. Akuntabilitas ini kan. Di situ masalahnya ya. Nah, akhirnya saya bilang kalau Anda menemukan pemerintah yang baik, gubernur yang baik, meskipun saya selalu bilang sama terserah kalian sendiri yang tentu kemana yang baik menurut versimu ya. Sesuai selera. Sesuai selera. Saya hanya menyampaikan gagasannya bahwa ini yang kami akan kerjakan. Kalau Anda menganggap baik, ya ayo kita bersama-sama sampaikan pada seluruh keluarga kan. Jangan biarkan orang baik berjuang sendiri, kira-kira begitulah. Nah, kalau saya kembali lagi soal pertanian, kalau pemerintah yang baik yang bisa menemukan masalahnya, yang bisa menyelesaikan masalahnya, bukankah itu secara bersamaan bukan saja memperbaiki kesejahteraan, bahkan merubah nasibmu. Misalnya kalau sektor pertanian Anda bisa selama ini panen hanya 4-6 ton per hektar, mungkin di tangan pemerintah yang baik itu bisa meningkat menjadi 7, 8, 9 ton per hektar misalnya kan. Kan begitu sebenarnya, karena kalau pemerintah yang baik dia tahu masalahnya, ini masalah irigasi. Ini masalah pupuk, ini masalah racun, ini masalah ini, ini masalah, dan seterusnya. Kalau pemerintahnya baik kan tentu akan meningkat hasil produktivitasnya. Kemudian apalagi kalau harga turun bisa dipastikan dibeli oleh pemerintah. Bukankah itu merubah nasibmu kan? Di situ masalahnya. Ada lagi yang ribut-ribut soal ini yang di Bajuta 200 juta bantuan keuangan untuk desa. Kemarin saya ada yang ribut bahwa kemarin dibantu 500 juta tapi sampai hari ini 0. Karena kan anak lorong dan anak desa. Representasi anak desa. Bagaimana caranya? Nah, kenapa kita juga mau
ini 200 juta sudah dihitung baik-baik, sudah dikalkulasi untuk pembangunan desa, atau memang ini kayak yang dibutuhkan orang desa, kepala desa? Kalau begini Kakak Rizal, saya ini diskusi dengan Pak Dhani. Jumlah keluarga kita yang miskin, persentasenya itu 6-7% itu ada di desa. Oke. Nah, sementara skema bantuan selama ini itu kan tidak ada dari provinsi. Baik. Ya. Tapi kalau soal 500 juta dan 200 juta, saya kira itu soal political will Kakak Rizal ya. Soal kemauan sebenarnya. Iya kan? Kan ini kan bukan uang kita sebenarnya kan. Uangnya di masyarakat. Uangnya di masyarakat. Cuman kita masyarakat itu butuh pemimpin yang punya visi, yang punya gagasan. Bahwa kalau ini diselesaikan karena ini masalahnya, ini bisa selesai sebagian. Bla 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 bla, kan begitu sebenarnya. Baik. Makanya penting sekali pemimpin itu punya sensitivitas terhadap masalah-masalah masyarakat. Jadi kenapa itu alasannya tadi yang saya cerita bahwa harus kita turun secara langsung, kita diskusi secara langsung, kita bisa melihat secara langsung supaya kita tahu betul. Jadi ketika merumuskan program itu berbasis kebutuhan, berbasis masalah, kan itu masalahnya. Karena biasanya ini orang saya lihat ya tidak semua ya, kadang-kala di pemerintahan itu, di dinas-dinas kadang-kala membuat program kan selalu generik kan, sama untuk seluruh. Kalau tingkat provinsi sama untuk seluruh provinsi kan, kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini. Padahal mungkin situasi kondisinya berbeda kan misalnya. Anda bagaimana bisa menyamakan misalnya kebutuhan masyarakat di Selayar yang kira-kira pulaunya 120-an dengan misalnya Kabupaten Sopeng yang pegunungan. Kan sangat ekstrim perbedaannya. Betul. Jadi misalnya membuat kegiatan yang pemberdayaan masyarakat. Tidak jelas kan pemberdayaan masyarakat seperti apa basisnya. Jadi itulah kenapa penting saya kira kita ini pemimpin untuk lebih rajin lah ke bawah. Ya memang capek. Tapi kan kalau kita bisa menemukan betul kan puas kita sebenarnya. Memperbaiki orang. Itu subhanallah. Pahalanya itu bukan hanya soal pahala, nikmatnya itu loh. Nikmat sebenarnya. Kalau membantu orang, membebaskan orang dari jeritan penderitaan, bukan apa-apa itu Kakak Rizal. Tingkat kepuasannya itu sulit kita bahasakan. Saking nikmatnya itu. Iya, karena saya kan ini masih zaman aktivis kan sudah bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya dulu masih zaman aktivis ini misalnya. Dulu waktu dibangun PLTA Bakaru, itu kan masyarakat sekitar itu tidak ada listriknya. Saya masih mahasiswa ini. Nah jauhnya itu Bakaru, saya naik ke atas Pak. Kemudian mengajak masyarakat untuk advokasi secara bersama-sama misalnya kan. Jadi itu yang saya selalu bilang bahwa aktivis itu kan internalisasinya, kepekaannya, sensitivitasnya itu kan sejak dulu dari dalam. Tidak diragukan berarti. Termasuk nanti ketika sudah kita dapat ini tahta wakil gubernur. Jangan sampai goyang keimanan. Ya makanya kita harus saling mengingatkan toh. Ya tahu betul di situ. Makanya saya selalu buka ruang kan. Ya ayo. Iya. Saya bilang tadi jangan biarkan pemimpin itu berada di zona nyaman. Kapan Anda membiarkan? Kan begitu yang saya bilang tadi, kekuasaan betapa berbahayanya. Betul. Kalau tidak ada kontrol dari masyarakat itu. Iya, saya selalu bilang di mana kalau toh Anda memilih saya dan saya kemudian saya terpilih bersama Pak Dhani, jangan kau langsung mengatakan bahwa Mas Iri ini jangan. Iya. Kontrol terus. Iya Baik. kan? Ingatkan terus janji-janjinya. Jangan bahaya sekali itu Kakak Rizal. Itulah. Baik. Jadi di situ poinnya bagaimana kemudian masyarakat dengan pemimpinnya punya keterikatan. Jangan kemudian pada saat pilkada juga begini. Iya. Setelah itu sudah. Iya. Seolah-olah selesai tugasnya tidak bisa. Harus terus dikontrol, dijaga. Baik. Oke, ini masuk bagian-bagian akhir ini, Kak Asar. Iya. Tapi ini Kak, saya yakin sekali tidak pernah percaya berada pada titik ini. Bagaimana itu perasaan tadi? Hampir satu Sulsel ini di jalan-jalan besar, di lorong-lorong, di desa-desa, di kota-kota, ada terpasang mukata. Nah, lihat langsung masyarakat dan sebagainya. Tidak pernah pasti kita sangka-sangka dan kita duga ini seperti disampaikan tadi. Apa yang biasa membuat kita merenung dari semua peristiwa yang sekarang kita jalani, yang jelang beberapa hari ini, pada saat podcast kita ini diambil, ini kurang lebih 11-12 hari menuju pemilihan. Apa yang kita rasa Kak? Yang mungkin tidak banyak orang tahu ini. Ya tentu yang saya rasa adalah tantangan ya. Tantangan? Iya tantangan karena yang saya bilang sejak awal Kakak Rizal. Iya.
pemimpin itu bukan soal pertanggungjawaban dunia, tapi pertanggungjawaban akhirat. Baik. Makanya saya selalu minta doa dan meminta masyarakat untuk mendoakan supaya saya tidak akan, kalau ada takdir ya, saya tidak pernah atau berusaha untuk tidak melupakan mereka. Karena kami ini, atau Dani ini, atau dia ini kan saudaranya. Saya selalu bilang, kami ini tidak punya apa-apa. Baik. Yang kami punya ini hanya Tuhan dan masyarakat. Itu juga modal. Iya, jadi kalau kami menang, itu betul. Saya merasa bahwa itu kemenangan masyarakat sebenarnya dan takdir ya. Baik. Jadi kalau kita tanya, apa perasaanku? Itu awalnya sebenarnya, saya merasa bahwa bisa jika ini kodong ini. Karena kan besar sekali nih tanggung jawab Kakak Rizal kan. Tapi karena mungkin saya saya dididik dari dunia aktivis yang sudah sampai pada titik nadir pun saya pernah merasakan. Itu yang membuat saya bahwa apalagi kalau saya sering ketemu dengan masyarakat, saya melihat, saya kadang-kala sejujurnya Kakak Rizal, kadang-kala saya menangis bahwa ternyata lama makin hidup ini, ternyata kita bisa lihat masih ada orang kodong yang istilahnya hidupnya itu bergantung sebenarnya per hari. Kalau dia tidak dapat hari ini, mungkin dia tidak makan lagi besok dan seterusnya. Itu yang saya bilang sama Tuhan, ya Allah, kalau ada takdir, berilah saya jalan untuk membebaskan keluarga-keluarga saya ini dari kemiskinan. Hanya gara-gara policy ya, kebijakan ya. Karena itu saya dengan Pak Dani betul-betul merasa tertantang sebenarnya. Meskipun ya banyak juga orang yang hina-hina kita kan. Tidak punya uang lah. Tidak ada isi tasnya. Tidak ada isi tasnya, tidak punya helikopter lah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya merasa bahwa disinilah tantangannya sebenarnya. Berat memang. Berat Pak. Berat. Tapi ya kita harus percaya bahwa masih ada Tuhan dan masih ada masyarakat yang baik lah. Kita juga itu berpikir simplistis atau memandang enteng masyarakat kalau selalu kita anggap bahwa masyarakat itu bisa dibeli kan. Bisa dibayar saja. Bisa dibayar, bisa dihargai dengan 100.000, 200.000. Kita juga ini zalim juga kita ini sebenarnya sebagai pemimpin kalau selalu mengukur masyarakat dengan uang sebenarnya. Karena kita rasakan sendiri masih banyak juga orang-orang baik. Cuman saya minta pada seluruh masyarakat, jangkit diam. Jangkit diam. Mari kita melawan dengan cara-cara kita. Jangkit biarkan politik ini rusak karena kita diam. Ayo orang-orang baik, masuklah, ambil peranlah. Ingatlah, didiklah teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahwa nasib kita ditentukan di 27 November. Baik. Jangan pernah lelah mencintai Sulawesi Selatan. Jangan pernah lelah mencintai Sulawesi Selatan. Kak Sal boleh minum dulu, kita masuk di bagian-bagian akhir, kita mau main game sedikit ini. Masih ada kah? Masih ada Pak Cawagup. Saya akan menampilkan beberapa gambar dan gambar ini harus kita pilih. Saya minta reaksi tak bagaimana ketika gambar ini. Dari 2 gambar ini harus kita pilih salah satu. Iya. Dan kalau boleh disertakan alasannya lebih bagus lagi. Hah? Disertakan alasannya. Oh, alasannya. Iya, kira-kira. Oke, kita main-main sama Cawagup Azhar Arsyad. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Apa yang napilih beliau? Dagan. Coto atau konro? Coto deh. Coto. Iya, pakai jeruk nipis dikit kalau makan coto. Oke. Masih coto dan konro? Oke. Coto dan konro, coto. Memang lebih sering makan coto. Lebih sering karena banyak sekali kolesterolnya kalau konro. Oh iya, tapi ini masuk ke bertanya ini kesehatan aman, iya. Aman. Karena kalau memimpin orang wakil gubernur itu harus aman. Oke. Selanjutnya. Manchester United atau Manchester City? Banyak fans ini lagi nonton ini. Jangan salah pilih, ini menentukan di elektoral. Manchester United atau Manchester City? Azhar Arsyad. Manchester City deh. Manchester City. Oke. Malah si pensiun setan merah ini. Oke, lanjut. Real Madrid atau Barcelona? Barcelona. Barcelona luar biasa ya. Wah, ini fans Real Madrid. Iya, bukan berarti tidak bagus, tapi ya Barcelona sedikit. Kalau ada anak saya Real Madrid. Oh, anak Real Madrid. Bapaknya Barcelona. Anak sama bapak ini. Jadi baku jojo. Selanjutnya,
Oke. Krisdayanti atau Yunisara? Yunisara deh. Yunisara deh. Ini kita perlu tahu selera juga Pak ini. Ya, oke, lanjut. Oke, Sheila on Seven atau Soneta Group? Ini Sheila on Seven. Asik sekali. Ini kelompok band yang tidak ada hatersnya Pak. Iya. Lanjut. Oke, kalau ini pilih yang mana ini? Rusdi Massa, Ilham Arif Sirajuddin. Rusdi Massa. Kenapa bisa? Sama-sama aja taparang atau sama-sama ketua partai? Enggak. Beliau ini salah satu politisi yang mulai dari bawah. Ya, berproses dari bawah. Beliau bukan anak bupati meskipun jadi bupati kemudian kan. Beliau bukan anak siapa-siapa. Gitu kira-kira. Ya. Keren. Lanjut. Selanjutnya. Fatmawati Rusdi atau Indah Putri? Indah deh. Kenapa bisa? Ya Indah ini fenomenalnya. Dulu juga dia hatersnya itu menganggap bahwa dia bukan orang Lutra kan. Beliau orang Enrekang. Betul. Tapi kemudian ya bisa terpilih. Artinya persepsi publik itu ternyata tidak termakan lah isu-isu murah-murahan begitu. Orang ini kan orang mencari pemimpin, pemimpin pemerintahan, bukan mencari kepala suku. Oke, baik, selanjutnya makin menantang ini. Lanjut. Prof Nurdin Abdullah atau Amran Sulaiman? Amran Sulaiman. Kenapa bukan Prof Nurdin? Ya saya selalu ya mungkin karena latar belakang saya sebagai aktivis ya. Saya selalu suka ya orang-orang yang tumbuh dari bawah, berproses. Sama dengan kita. Meskipun saya tidak mengurangi penghormatan saya sama Prof Nurdin ya. Gubernur kita. Oke, baik. Menarik ini. Lanjut. Oke, masih lagi. Ibu Fatmawati atau Indira Yusuf Ismail? Yang salah pilih di sini Indira. Ini karena PKB mendukung beliau di calon wali kota atau karena istrinya calon gubernur tak? Enggak, satu itu, tapi yang terutama karena saya tahu pribadinya beliau berdua ya. Meskipun tidak secara Ibu Indira orang baik sebenarnya. Ibu yang bisa mengayomi sebenarnya. Dan saya kira pengalaman 10 tahun mendampingi Pak Dhani, saya kira banyak betul pelajaran yang beliau pengalaman. Dan itu bisa diimplementasikan. Sangat bisa. Selanjutnya, ya, Andi Sudirman Sulaiman atau Dhani Pomanto? Dhani Pomanto. Bahaya kalau salah ini. Bahaya kalau salah ini. Langsung tidak pakai baju oranye soal. Baik. Nah, ini pasti sulit kita jawab ini. Betul. Yang terakhir. Siapa itu? Nagita Slavina atau mamanya di rumah? Mamanya di rumah. Nggak, ini tidak ada susah kalau itu. Implikasinya bahaya. Ini lebih bahaya daripada masyarakat ini kalau tidak dipilih. Iya. Bagaimana dukungan istri? Luar biasa, sangat luar biasa. Tidak kaget Dina, kita calon wakil gubernur sudah siap dengan segala risiko yang ada. Iya, namanya perempuan ya, namanya ibu rumah tangga, tentu selalu saja ada rasa was-wasnya. Tapi saya selalu meyakinkan bahwa kita ini bekerja bukan untuk diri kita. Kita ini bekerja untuk orang, untuk masyarakat. Apalagi masyarakat yang sangat membutuhkannya. Jadi tidak usah khawatir lah. Ya, lama-kelamaan saya memilih saja jadi politisi. Awalnya itu tidak setuju sebenarnya. Saya kan ini dulu konsultan Kakak Rizal. Bekerja di lembaga internasional dan memilih berhenti dan menjadi politisi kan, jadi ketua partai. Karena kan kita kerja ini, apalagi waktu itu saya bekerja gaji saya $, Pak Kakak Rizal. Jadi dulu anak istri tidak setuju, tapi lama-kelamaan saya yakinkan bahwa hidup itu tidak cukup hanya sekedar cari uang kan. Uang ya mungkin kita bisa puas, tapi yang jauh lebih penting itu bermanfaat buat orang lain. Dan politik itu jalannya sebenarnya kan kita jadi jembatan ini kan. Bridging kita ini sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana puasnya kita kalau bisa menyeberangkan orang ini.
dari jalan kemelaratan, kemiskinan, dan kemudian bisa lebih. Betul. Iya kan? Prestasi sosialnya itu kan luar biasa karena anak-anaknya, keluarganya, betul. Dan kemudian kan. Jadi legacy yang penting di hidup ini sebenarnya Kakak Rijal, kan kita semua akan mati gitu. Iya. Bagaimana caranya, Bos? Kalau kita hidup dan kemudian tidak berarti, tidak ada legacy, tidak ada warisan, kan itu yang penting sebenarnya, bukan soal kekuasaan semata-mata. Baik. Terakhir, Pak Cawagup, ajakan kepada seluruh masyarakat untuk memilih pasangan dia, apa yang akan mereka dapatkan, apa jaminannya bahwa akan amanah dengan memilih nomor 1. Silakan terakhir, singkat. Ya, seluruh keluarga, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, politik ini adalah jalan kehidupan masyarakat. Jangan pernah ragu, jangan pernah menyesal. Untuk itu pilih Dani Azhar berdasarkan akal sehat kita. Ada banyak sekali ruang untuk kita tahu siapa itu Dani dan Azhar. Debat 2 kali, podcastnya Kakak Rijal ini, berita-berita di media, itu menjadi referensi untuk kita. Siapa yang punya gagasan, siapa yang punya visi untuk memperbaiki Sulawesi Selatan. Toh kami ini menawarkan, kalau di sebelah ini kan sudah pernah, jadi silakan dipilih. Kalau merasa bahwa baik-baik di kehidupannya, lanjut makin balik. Tapi kalau kita mau berubah ke arah yang lebih baik, pilih nomor 1. Weh, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak calon wakil gubernur. Semoga sehat selalu. Lanjut menuju titik kampanye selanjutnya. Pagi-pagi sekali sudah kita culik, alhamdulillah, dan berhasil kita dapatkan waktunya. Dan saatnya bilang kamu kelas. Sekali lagi makasih banyak. Makasih, sama-sama Kak Rijal. Oke.